Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hafsah Sasa Febianti dari Prodi S1 Teknik Sipil Universitas Jember. Gimana nih kabar teman-teman di rumah? Masih sehat-sehat kan? Jangan lupa ya selalu mengikuti aturan protokol kesehatan. Kali ini saya ingin membagikan sedikit ilmu kepada teman-teman bagaimana cara untuk merencanakan desain luas rumah yang ingin dibangun. Stay tune ya teman-teman. Karena saya melakukan salah satu pengukuran horizontal, maka saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu pengukuran horizontal. Jadi, pengukuran jarak horizontal itu sendiri berarti suatu kegiatan pengukuran permukaan bumi maupun sebagian permukaan bumi yang diproyeksikan ke atas kertas. Dalam hal ini, peta dengan menggunakan skala pengukuran atau pengecilan tertentu. Pengukuran pada area seperti ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, pengukuran langsung adalah proses pengukuran dengan memakai alat ukur secara langsung. Misalnya, mengukur jarak dari titik A ke titik B menggunakan meteran. Kemudian, pengukuran tidak langsung adalah pengukuran yang dilaksanakan dengan menggunakan bantuan alat optis. Misalnya, pengukuran jarak dari titik A ke titik B menggunakan waterpas. Terdapat metode-metode dalam melakukan pengukuran secara horizontal. Yang pertama, yaitu metode langkah. Metode langkah adalah metode yang digunakan dengan melangkahkan kaki sejauh jarak yang diatur. Biasanya menggunakan jarak 30 meter secara bolak-balik. Yang kedua, yaitu metode stadia. Metode stadia merupakan metode yang digunakan dari lanjutan pola metode langkah dengan terlebih dahulu mengkonversikan langkah-langkah dengan menentukan jarak sejauh 10 meter. Yang ketiga, metode odometer. Metode odometer merupakan salah satu metode sederhana dari 6 metode yang akan dipelajari. Metode ini menggunakan putaran roda sebagai pengukur jaraknya. Yang keempat, terdapat metode skala atau peta. Metode ini lebih dikenal dengan sebutan metode peta, yang merupakan metode yang digunakan dengan menggunakan objek peta sebagai objek yang diamati, dengan memindahkan objek ke atas kertas dengan menggunakan pengecilan skala tertentu. Yang kelima, ada metode pita ukur. Metode pita ukur menerapkan sistem mengukur suatu jarak dengan menggunakan alat pengukur jarak berupa pita ukur. Yang keenam, terdapat metode optis. Metode dengan menggunakan alat optis ini merupakan sistem mengukur suatu jarak dengan menggunakan alat pengukur berupa teodolit. Dari keenam metode tersebut, dalam praktikum ini saya menggunakan metode pita ukur. Kemudian saya akan membahas tentang alat-alat ukur tanah. Yang pertama yaitu meteran. Meteran atau pita ukur biasanya berbentuk seperti pita yang memiliki panjang tertentu. Meteran juga bisa disebut dengan rollmeter karena saat disimpan atau dalam keadaan tidak digunakan, meteran akan digulung atau dirol. Fungsi dari meteran itu sendiri yaitu untuk mengukur panjang dan jarak. Kemudian yang kedua yaitu kompas. Fungsi dari kompas sendiri untuk menentukan arah dari mata angin dan penunjuk arah utara dan selatan. Selain itu, kompas bisa juga sebagai penentu arah dari suatu titik ke titik lain yang ditunjukkan pada besaran azimut, membuat siku-siku, dan mengukur sudut horizontal. Yang ketiga yaitu klinometer. Digunakan untuk mengukur sudut elevasi garis datar dengan titik puncak sebagai objek. Secara keseluruhan, klinometer untuk mengukur ketinggian atau panjang sebuah objek dengan memanfaatkan sudut elevasi. Yang keempat, ada teodolit. Teodolit ini dibuat untuk menentukan tinggi dari tanah pengukuran sudut yang berupa sudut tegak, untuk pengukuran poligon pemetaan, situasi, dan juga pengamatan matahari. Berfungsi seperti PPD jika sudut vertikalnya diubah 90 derajat. Kemudian yang kelima ada waterpas. Waterpas ini digunakan untuk mengukur beda tinggi dari satu titik atau lebih. Yang keenam terdapat CPS.
GPS ini merupakan suatu sistem yang terdiri atas konstelasi satelit radio navigasi dan juga segmen kontrol tanah yang berfungsi mengolah satelit dan mengguna dengan penerima khusus. Menggunakan data satelit untuk memenuhi persyaratan dari posisi. Namun, GPS ini tidak dapat digunakan pada tempat yang tidak mampu menerima sinyal GPS. Yang ketujuh, ada total station. Total station ini digunakan untuk mengukur jarak dan sudut secara elektronik dengan bantuan reflektor sebagai target dan pengganti rambu ukur. Fungsinya dapat digunakan untuk menghitung jarak, arah, titik koordinat, dan juga beda tinggi secara elektronik. Sebelum saya melakukan pengukuran, saya ingin memberitahu terlebih dahulu kepada teman-teman, mengapa sih harus dilakukan pengukuran? Karena hasil dari pengukuran ini dapat mempengaruhi dan menentukan ukuran presisi dari suatu bangunan, baik dari sisi letak, posisi tanah, maupun dari segi arsitektur bangunan. Siku tidaknya bangunan sangat tergantung dari pekerjaan leveling, sehingga pengerjaan harus dilakukan pengontrolan kembali. Pekerjaan ini digunakan untuk mewujudkan denah bentuk bangunan menjadi suatu bangunan pada tanah lokasi bangunan sesuai dengan gambar rencana bangunan. Jadi ini teman-teman, tadi saya udah buat desain denah rumah dengan ukuran 8 x 6 meter. Ini yang akan menjadi acuan saya untuk meletakkan patok-patok untuk melakukan pengukuran. Ini merupakan perjalanan saya untuk pergi ke tempat saya melakukan pengukuran. Nah, ini teman-teman, sekarang kita sudah sampai pada lokasi yang akan saya ukur. Halo teman-teman, ini tempat yang bakal saya ukur. Yuk ikutin terus. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah menancapkan satu patok ke satu titik. Ikutin terus. Karena saya bakal ukur untuk bangunan berukuran 6 x 8 meter, jadi saya akan mengukur lebar 6 dan panjang 8 meter. Kita mengukur panjangnya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan mengukur panjang 8 meter. Jadi ini dan kita ambil patok yang satunya untuk kita tancapkan. Lebarnya saya menggunakan 6 meter. Yuk intip. Kemudian langsung tancapkan patoknya di sini. Karena saya lupa nggak bawa palu, jadi cukup di sini. Lalu satu patoknya kita ambil panjang dari situ, yaitu 8 meter. Ini guys, 8 meter. Jadi langsung kita tancapkan di sini. Agar kita mendapatkan lebar yang sama, jadi kita ukur lebih dahulu titik ini sama dengan titik itu dengan titik itu, yaitu sama-sama 6 meter. Setelah patok-patok ditancapkan di masing-masing titik, jadi perencanaan untuk tempat pada bangunan sudah selesai. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang saya berikan kepada teman-teman bisa bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Sampai jumpa dan semoga bertemu kembali. Dadah.